Bismillahirrahmanirrahim. Dalam renungan kali ini, kita melanjutkan perjalanan menelusuri Al-Quran, menyelami surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 16. Ayat-ayat ini menggambarkan 3 golongan manusia: orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Dan di bagian ini Allah menyoroti 2 yang terakhir. Setelah ayat 6 dan 7, Allah tidak banyak berbicara lagi tentang orang kafir, karena keadaan mereka sudah jelas, berlawanan langsung dengan orang beriman. Namun tentang orang munafik, Allah menjelaskan dengan sangat rinci, karena bahaya mereka tersembunyi. Petunjuk itu murni anugerah dari Allah. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan, tetapi membuka hati hanya dalam kekuasaannya. Maka ketika hidayah menyentuh hati kita, jagalah baik-baik, karena jika ia pergi, bisa jadi takkan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dosa-dosa yang terus diulang akan meninggalkan titik hitam di hati, hingga akhirnya hati itu tertutup dan kebenaran tak lagi bisa masuk. Mata kini, mari kita dengarkan firman-firman Allah yang agung ini. Ayat 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ini menggambarkan orang-orang kafir yang hatinya telah mengeras. Mereka berpaling dari kebenaran dengan sadar dan terus-menerus. Sebanyak apapun peringatan yang diberikan, tak akan melunakkan hati mereka, karena mereka sendiri yang menutupnya dari petunjuk. Mata kini, mari kita dengarkan firman-firman Allah yang agung ini. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang besar. Karena penolakan mereka yang berulang-ulang, Allah menutup hati mereka, bukan sebagai bentuk kezaliman, tapi akibat alami dari pilihan mereka sendiri. Hidayah adalah karunia, dan siapa yang menolaknya berulang kali, bisa jadi karunia itu dicabut darinya. Renungan tentang tertutupnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ujian-ujian akan mendatangi hati satu demi satu, seperti tikar yang dianyam batang demi batang. Hati yang menerimanya akan diberi satu titik hitam, dan hati yang menolaknya akan diberi satu titik putih.
hingga hati-hati itu menjadi dua jenis. Putih seperti batu yang mengkilap, yang tak akan terkena fitnah selama langit dan bumi ada. Dan hitam, berdebu seperti cangkir terbalik, tidak mengenali kebaikan dan tidak menolak keburukan, hanya mengikuti hawa nafsunya. Muslim 144. Ketika hati dibiarkan terbuka terhadap dosa dan kemunafikan, ia menjadi gelap dan buta terhadap kebenaran. Namun ketika dijaga, ia tetap suci dan kuat. Ayat 8 dan 9. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Di sini Allah menggambarkan orang-orang munafik. Mereka memakai topeng keimanan, mengucap kalimat iman, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Namun, siapa yang bisa menipu Zat yang Maha mengetahui segala rahasia? Sesungguhnya, mereka hanya menipu diri sendiri. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Penyakit itu adalah kemunafikan, keraguan, kesombongan, dan tipu daya. Jika dibiarkan tanpa taubat, penyakit itu hanya akan membesar dan menutup jalan menuju cahaya. Ayat 11 dan 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka mengaku ingin memperbaiki, tapi tindakan mereka justru menebar kerusakan. Mereka menyebut pembangkangan itu reformasi, padahal hakikatnya adalah kerusakan. Renungan tentang kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 tanda orang munafik. Jika dipercaya, ia berkhianat. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika berselisih, ia berbuat keji dan zalim. Bukhari 34. Keimanan sejati harus tampak di dalam dan di luar. Ketika niat hati tak lagi selaras dengan amal,
ketika perbuatan tak lagi ditujukan karena Allah, maka benih kemunafikan telah tumbuh di dalam diri, dan satu-satunya obatnya adalah taubat. Karena semakin lama penyakit itu dibiarkan, semakin dalam ia berakar. Ayat 13 dan 14. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang lain telah beriman, mereka berkata, apatah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka bertemu orang-orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tetapi bila mereka menyendiri bersama setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya memperolok-olok mereka. Ejekan, kebohongan, kesombongan. Inilah ciri kemunafikan. Namun Allah menembus setiap topeng. Ayat 15 dan 16. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah akan membalas olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Seperti pedagang yang menukar harta dengan kerugian, mereka menukar petunjuk yang kekal dengan kesesatan yang fana. Namun, ini bukan kerugian biasa, karena di akhirat tidak ada kesempatan kedua. Tak ada jalan untuk menebus yang telah hilang. Penutup renungan. Dalam ayat-ayat ini, Allah memperingatkan dua keadaan yang berbahaya. Hati yang mengeras dalam kekafiran dan hati yang sakit oleh kemunafikan. Yang pertama, jelas dan nyata. Yang kedua, tersembunyi, halus, dan lebih berbahaya. Maka kita memohon kepada Allah agar menjaga keimanan kita, memurnikan niat kita, dan menyembuhkan hati kita sebelum hati itu terkunci selamanya. Semoga rahmat, kedamaian, dan petunjuk Allah senantiasa menyertai setiap hati yang mendengarkan. Maka kita memohon kepada Allah agar menjaga keimanan kita, memurnikan niat kita, dan menyembuhkan hati kita sebelum hati itu terkunci selamanya. Semoga rahmat, kedamaian, dan petunjuk Allah senantiasa menyertai setiap hati yang mendengarkan.